Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id. TikTok adalah sebuah platform yang cukup besar saat ini. Bahkan beberapa fiturnya itu diadaptasi oleh platform lain. Seperti Instagram dengan Reels-nya atau bahkan YouTube dengan Shorts-nya. TikTok juga menjadi wadah yang cukup segar untuk kreator-kreator yang memang baru ingin mulai menuangkan karyanya. Karena algoritma dari TikTok sendiri itu masih berfokus pada personality dan juga komunitas. Berbeda dengan YouTube yang memang sekarang udah terlalu didominasi oleh company-company besar. Dan sangat niche di tiap channelnya. Dulu konten teknologi rasanya cukup jauh kalau harus masuk ke TikTok. Karena durasi TikTok sangat terbatas dan kelihatannya sulit untuk membahas teknologi dalam waktu sesingkat itu. TikTok tuh dulu ibarat seperti Dubsmash versi upgrade lah, karena lebih modern. Jadi nggak jauh-jauh, isinya tuh banyakan ya cewek-cewek joget, cowok-cowok joget. Ini semacam upgrade versi paling mewah dari zamannya Shinta Jojo tahun 2007 atau 2008 lalu di YouTube. Karena YouTube pun mengalami masa-masa itu mirip-mirip seperti TikTok juga. Bedanya nggak menyediakan lagu di dalamnya aja. Durasi video gue itu rata-rata sekitar 10 atau 15 menit. Ada juga video yang lebih dari 15 menit, 20 menit lebih juga ada. Dan dengan durasi tersebut, itu informasi yang diberikan rasanya tuh masih lumayan kurang. Ada beberapa orang yang memang belum bisa nangkep semua informasinya. Apa karena nontonnya di skip-skip, atau mungkin memang jadi kurang detail pembahasannya. Gue juga kurang mengerti, tapi dengan durasi tersebut aja, masih ada orang yang belum bisa menangkap seluruh informasinya. Apalagi di TikTok yang memang durasinya itu terbatas. Gue sendiri belum bikin TikTok bukan karena TikTok tuh jelek. Gue sangat-sangat tertarik dengan platform ini dan gue juga pengen bikin. Tapi kenapa belum bikin? Karena ya gue belum ada aja gitu waktunya. Karena menurut gue, TikTok ini seperti wadah baru yang memang sangat-sangat menarik untuk dicoba gitu. Sayangnya gue udah terlanjur nyemplung di YouTube duluan dan udah bener-bener banyak yang masuk untuk minta kontennya di YouTube. Jadi ya gue belum ada kesempatan untuk waktunya lah. Nanti mungkin kalau misalkan gue udah sanggup untuk bayar orang, untuk editor, untuk kameramen dan lain sebagainya, mungkin gue akan lanjut ke TikTok juga. Tapi tenang, ada beragam kok konten soal teknologi di TikTok ini. Rata-rata mereka memberikan semacam tips gitu sih, seperti tutorial kali ya. Dan di video kali ini gue akan bukan mereact sih lebih tepat ya, tapi lebih coba menjelaskan apa maksud dari video-video tersebut. Karena mungkin ada dari kalian yang cuma nonton video kurang dari 1 menit kayak begitu, mungkin kurang nangkep maksudnya apa. Atau mungkin kalian kurang paham ini tuh maksudnya buat apa. Dan sebenarnya ini tuh efektif atau sekedar ya begitu aja. Intinya gue udah sempat nonton beberapa video inilah ya. Jadi ini bukan react tapi lebih coba menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud dari video-video yang ada di TikTok ini. Kita mulai aja kali ya ke tips TikTok yang pertama. Ini adalah mengatasi PC atau laptop yang lemot. Ada beragam video mengenai cara mengatasi PC atau laptop yang lemot di TikTok. Salah satu contohnya adalah dengan mengubah sistem setting di Windows menjadi adjust for best performance. Kurang lebih videonya seperti ini. Oke, pertanyaannya, apakah cara tersebut benar-benar bikin PC atau laptop kita jadi nggak lemot? Jawabannya belum tentu dan bahkan mungkin bisa aja nggak sama sekali. Tapi setting ini memang cara kerjanya adalah untuk meringankan kerja operating system atau Windows kita. Karena menghilangkan beberapa efek dan juga gimmick dari UI Windows kita. Gue jadi ingat, Alpha Jonathan tuh pernah bilang ke gue kalau 1% improvement itu sama dengan improvement. Jadi kalau mau anggap ini adalah bagian dari improvement performance, sebenarnya iya aja, tapi kalau misalkan efektif atau enggak untuk kebutuhan sehari-hari, belum tentu. Gue pun pernah ngelakuin hal seperti ini, adjusting system setting itu untuk naikin performa benchmark. Tapi saat itu posisinya gue lagi lomba overclocking, di mana 1 poin benchmark nambah aja itu sangat-sangat penting buat gue. Bayangin aja kalau misalkan kalian lagi lomba, kejar-kejaran skor, terus kalian kalah cuma selisih 1 poin, itu kan rasanya ngenes. Jadi effort bagaimanapun itu akan dilakuin demi
naik 1 poin sekalipun. Tapi kalau konteksnya untuk penggunaan sehari-hari, gue bisa bilang ini kurang efektif. Lalu selanjutnya adalah mengatasi booting lambat. Ada banyak cara juga di TikTok yang memberikan tips mengatasi cara booting PC atau laptop biar bootingnya itu nggak lemot. Tapi gue jarang sekali lihat, bahkan mungkin hampir nggak ada untuk konten di Indonesia yang ngasih tipsnya itu dengan menyarankan membeli laptop yang udah menggunakan SSD atau menggunakan SSD sebagai main storage-nya. Tapi rata-rata mereka melakukan tweaking lewat Windows. Padahal sebenarnya SSD adalah solusi terbaik untuk PC atau laptop yang memang pingin sistemnya itu nggak lemot, baik itu dari bootingnya ataupun buka software dan lain sebagainya, semuanya. Dan meringankan kinerja prosesor juga. Jadi prosesor yang dual core sekalipun itu rasanya enteng-enteng aja untuk buka software apapun dengan menggunakan SSD ini. Tapi di video TikTok itu banyak yang melakukan dengan cara setting lewat msconfig, habis itu untuk boot advanced option-nya diubah dari 1 core menjadi all core. Kurang lebih videonya seperti ini. Laptop kamu lambat. Ini dia tipsnya, cara mempercepat booting laptop. Langsung simak aja. Caranya kalian tekan Windows R, kemudian ketikkan msconfig, lalu pilih menu boot. Dan di sini ada menu advanced option. Kalian checklist yang number of processor, pilih yang paling tinggi, kemudian oke. Lalu restart laptop kalian. Selamat. Gampang banget bukan? Bukan. Langsung follow aja untuk tips and trick berikut. Sekali lagi, 1% improvement sama dengan improvement. Tapi apakah ini efektif untuk sehari-hari? Jawabannya belum tentu, masih sama ya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan msconfig ini, habis itu untuk prosesornya itu diubah dari 1 core menjadi 4 core untuk bootingnya, atau mungkin all core untuk bootingnya, ini akan memberikan beban lebih kepada prosesor. Jadi yang awalnya tadi karena dirasa booting tuh enteng, cuma loading Windows aja, loading operating system kita aja, jadi cuma butuh 1 core, dipaksa menjadi seluruh all core, yang berarti akan dibebankan dan menjadi stress test untuk prosesornya. Terutama, kalau jadi beban ini terutama misalkan storage kalian itu pakainya hard disk, ini akan nambahin beban makin parah lagi untuk prosesornya sebenarnya. Karena prosesor makin pusing tuh, karena bottleneckingnya banyak antara sistem dari prosesor dan juga ke storage-nya. Storage-nya lambat, tapi sistemnya untuk booting dipaksa untuk pakai seluruh core-nya. Mungkin akan tetap ngasih improvement walaupun cuma 1 detik, tapi tentu nggak terlalu efektif semisal storage-nya memang tetap lambat. Selanjutnya adalah cara agar laptop lebih optimal. Lagi-lagi cara ini diterapkan pada PC atau laptop yang sistemnya itu menggunakan hard disk. Sebagai main storage-nya ya, maksudnya bootable drive itu pakai hard disk. Cara ini sebenarnya udah banyak diketahui orang, yaitu adalah defragment disk. Kurang lebih begini videonya. Sekali lagi, apakah cara ini efektif? Jawaban gua, cara ini cukup efektif dengan catatan untuk hard disk. Karena hard disk emang mengumpulkan datanya dengan blok-blok sektor gitu, dimana data-data ini bisa terpencar secara random dan membuat proses mekanik dari hard disk jadi lebih lama. Tapi, catat nih ya, tapi tentu ini nggak bisa dilakuin sering-sering. Apalagi tadi di video tersebut disaranin itu daily gitu. Nah, ini sebenarnya nggak bisa untuk daily. Nggak direkomendasikan, bukan nggak bisa. Kalian mungkin udah tahu ya kalau hard disk itu emang menggunakan sistem mekanik dengan disk dan jarumnya itu. Nah, semakin sering mekaniknya bekerja keras, tentu makin cepat capek juga. Atau lebih tepatnya, ini tuh bagian dari maintenance untuk storage hard disk inilah gitu. Nah, bayangin aja nih ya, semisal kalian ini rutinitasnya itu udah kerja sehari-hari, tapi kalian pingin badannya itu dikeretek abal-abal tiap hari. Kalian bisa kasih tahu untuk maintenance macam kayak pijet atau dikeretekin kayak begitu, kalau setiap hari juga kan sebenarnya nggak bagus. Jadi kurang lebih mungkin analoginya kayak begitu kali ya. Itu sebabnya teknologi itu berkembang gitu dari hard disk ke SSD. Karena SSD ini secara daya jauh lebih hemat dan lebih minim maintenance. Jadi
usernya, penggunanya nggak perlu punya rutinitas untuk maintenance kecil seperti ini karena SSD memang nggak membutuhkan defragment. Meskipun si SSD ini bisa di defragment, cuma tetap nggak direkomendasikan. Kenapa nggak direkomendasikan? Ya karena SSD ini udah menggunakan sistem dengan chip memori di dalamnya yang memang direct gitu, jadi nggak perlu lagi mendefrag SSD itu cuma buang-buang waktu dan buang-buang TBW dari SSD-nya. Buat yang belum tahu TBW itu apa, mungkin bisa cek playlist Kepo Teknologi dari gaptek.id. Intinya sama-sama memperpendek umur lah, baik itu hard disk ataupun SSD jika di defrag. Tapi kalau SSD bedanya nggak ada efek apapun kalau di defrag. Selanjutnya tes webcam laptop. Ini sebenarnya agak absurd sih cara ini. Tapi ya lihat aja dulu deh caranya kayak gimana. Oke, pertama, cara ini membutuhkan internet. Jadi kita nggak bisa ngecek langsung semisal nggak ada internet sama sekali atau memang laptopnya lagi bermasalah aja gitu. Nah, kedua, Windows tuh udah ada apps untuk kamera. Jadi kalau kamera rusak atau nggak terdeteksi, apps tersebut juga akan memberikan notifikasinya nanti. Dan tinggal buka aja apps kamera gitu, nggak usah buka Google Chrome, search di Google segala macam. Dan ini bisa diakses tanpa internet. Ketiga, untuk memastikan lebih lanjut, semisal nih kamera apps nggak muncul gambar, bisa lanjut cek ke device manager dengan cara klik kanan di PC, habis itu manage, dan masuk ke device manager. Lalu bisa cek imaging device, di situ kalian bisa lihat hardware dari kameranya tuh sebenarnya terdeteksi atau enggak. Jika terdeteksi tapi gambar nggak ada, mungkin salahnya ada di bagian driver atau di softwarenya. Jadi nggak perlu ngecek lewat internet segala. Dan yang terakhir, mengatasi laptop lemot dengan menurunkan refresh rate. Tapi ya lihat dulu deh caranya kayak gimana. Laptop kamu terasa lemot, turunin aja refresh rate-nya pakai cara ini. Pertama masuk aja ke settings, masuk ke display, masuk lagi ke advanced display. Nah, pada pilihan refresh rate yang ini nih, kamu ubah aja dari 144 ke 60. Terakhir tinggal pilih keep change. Sekarang laptopmu jadi lebih ngebut daripada sebelumnya. Beres deh, selamat mencoba. Oke, biar gue jelaskan. Umumnya, laptop dengan monitor atau layar 144 Hz ke atas, itu adalah laptop gaming. Setuju ya sampai sini ya? Oke, setuju. Nah, sekarang kalau kita lihat laptop gaming dengan monitor 144 Hz ke atas, apakah masih ada laptop yang menggunakan hard disk untuk laptop gaming di kelas ini? Kayaknya nggak ada ya. Kalau ada, komen di bawah ya, kasih tahu gue linknya, nanti gue beli. Yang baru, bukan laptop bekas lu SSD-nya lu buang terus lu ganti hard disk ya. Lalu, tujuan dari refresh rate tinggi ini biar tiap frame itu bisa masuk lebih banyak dalam waktu 1 detik. 144 Hz akan menghasilkan output 144 frame per detiknya. Sementara 60 Hz itu cuma menghasilkan 60 frame dalam waktu 1 detik. Apa yang terjadi kalau gamenya punya FPS lebih tinggi dari refresh rate? Yang terjadi adalah ada sebagian frame yang antri untuk dijadikan output. Apa tuh maksudnya? Apa tuh efeknya? Sebenarnya secara gameplay, semisal kita main game, itu nggak ada efeknya ke response time sama sekali. Semakin tinggi FPS-nya, tetap menghasilkan sistem latency yang lebih baik untuk kalian. Jadi secara respon sistem latency itu tetap jauh lebih baik untuk FPS tinggi meskipun refresh rate-nya tetap di bawahnya. Tapi ada efek lain. Efeknya itu lebih kepada experience. Jadi tampilan yang muncul di monitor kemungkinan akan mengalami screen tearing. Seperti terpotong dalam sepersekian detik atau terbelah gitu. Dan ini juga bisa mengganggu game kompetitif tentunya yang perlu fokus gambar. Jadi menurunkan refresh rate sangat tidak efektif untuk meningkatkan performa. Tapi menurunkan refresh rate ini akan efektif untuk konteks efisiensi. Itu sebabnya ada monitor yang punya adaptive sync, G-Sync ataupun FreeSync. Tapi ini bukan diturunin plek-plek begitu aja.
tapi ini adaptif, ngikutin FPS-nya. Misalkan FPS-nya jadi 100, maka dia otomatis ngikutin refresh rate-nya jadi 100 juga. Atau FPS-nya turun jadi 60, nanti refresh rate-nya ikutin juga turun jadi 60. Bahkan smartphone juga udah ada yang mengadaptasi fitur adaptive sync ini dengan maksud biar baterainya jauh lebih irit, dimana refresh rate akan terus menyesuaikan dengan FPS-nya. Ini akan mengurangi screen tearing juga, tapi membuat refresh rate-nya jadi nggak terlalu tinggi sehingga nggak terlalu boros daya. Jadi screen tearing-nya masih tetap bisa diatasi, tapi nggak terlalu boros daya. Menurunkan refresh rate juga tentunya punya konteks untuk hemat baterai, karena tadi gue udah ngomong bisa menghemat daya. Jadi ketika kalian menggunakan 60 Hz ya, itu tentu kalau misalkan kalian pakai laptop gitu ya, baterainya akan lebih irit, tapi nggak nambahin performa kalau misalkan nurunin refresh rate. Oke, semoga informasi video ini membantu. Mungkin buat kalian yang nemu tips dari video-video TikTok, bisa share juga ke Instagram gue pribadi di @ilhamsubki, atau kalian bisa share juga ke Instagramnya gaptek.id ya, di @gaptek.id. Kalian bisa share di situ lewat DM aja. Nanti mungkin gue akan lihat-lihat, dan kalau ada yang menarik untuk dijelaskan seperti ini, gue rasa kayaknya gue bakalan bikin series baru ya untuk di channel YouTube Gaptek ini, menjelaskan video-video TikTok ini. Oke, segitu aja dari gue. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Beli juga merchandise Gaptek kalau kalian ingin support Gaptek dengan cara lain. Ada beragam t-shirt di sana, silahkan cek link di deskripsi kalau emang kalian mau beli. Gue Suki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.